sepertinya jualan kripto atau jasa exchange kripto jauh lebih untung daripada jualan PPOB deh. Bener nggak? Jadi aku melihat perbandingan antara kripto dan juga PPOB. PPOB itu adalah top up game yang biasanya paling banyak digemari oleh anak zaman sekarang kan. Nah, aku membandingkan antara kripto dan PPOB dari segi P-nya. Kalau kita jualan PPOB seperti top up game, kita ambil untungnya kecil banget. Misalnya, kita cuma ambil 100 rupiah atau 200 rupiah dari setiap transaksi yang terjadi. Sementara itu, jika kita menggunakan metode pembayaran dari e-wallet, itu biasanya fee-nya itu mahal banget. Fee dari e-wallet itu 2% sampai dengan 4% untuk produk digital. Jadi semuanya itu sama rata ya, 2 sampai 4%. Ada yang 3%. Nah, e-wallet mengambil keuntungan yang jauh lebih banyak kalau harga produknya mahal. Jadi kalau harga produknya itu tinggi, mahal yang dibeli orang, justru e-wallet yang dapat untung lebih banyak daripada kita mengambil keuntungan dari jualan produk PPOB. Wah, gila sih ini. Kemudian saya bandingin dengan jualan kripto. Kalau jualan kripto, kita biasanya punya stok kripto, lalu kita jual ke orang lain dan kita kasih P. Misalnya kita kasih P-nya 3.000 gitu. Sekali jual kita dapat untung 3.000 rupiah. Bayangin aja 3.000 per transaksi ya kan. Bayangin kalau sehari itu ada 100 transaksi dengan harga P 3.000 rupiah. Udah berapa tuh? 300.000 kan sehari. Jauh lebih untung daripada kita jualan PPOB yang kita cuma bisa ngambil 100 rupiah atau 200 rupiah per satu produk. Kenapa sih kita hanya mengambil keuntungan 100 rupiah, 200 rupiah dari produk top up game atau PPOB, misalnya token listrik, tagihan BPJS, anything? Kenapa kita harus ngambil keuntungan sekecil ini? Karena kompetisi kita itu banyak website kompetitor di luaran sana yang udah bikin website serupa dengan harga yang lebih murah. Kalau kita naikin harganya udah gak jauh beda sama harga counter, ya kan? Orang jadi lebih suka beli di tempat yang lebih murah daripada mereka membeli di tempat kita. Sementara itu produk yang beredar sekarang merupakan produk H2H lain, produk yang dikelola oleh pihak reseller lain yang dalam seperti Tokopedia, Digiplex, pokoknya layanan lain yang menyediakan supplier produk tersebut. Jadi kita nggak bisa lagi tuh ngatur harga, meskipun harganya udah ditekan seminimal mungkin, tetap aja bangkrut. Misalnya sehari kita cuma dapat 20 transaksi, itu aja kita udah rugi untuk bayar servernya mahal. Dan kita cuma dapat, bayangin 200 dikali 20 per hari itu dapat berapa rupiah sih? Kecil banget ya. Nah, kalau kita masuk ke bisnis kripto, apalagi kan kripto sedang booming sekarang nih. Nah, kalau kita masuk ke bisnis kripto, kita bisa dapat keuntungan yang lebih banyak dan ini skalanya sangat luas banget. Kebutuhan kripto diperkirakan bakalan meningkat di tahun depan ya. Jadi orang bakalan lebih sering pakai kripto untuk pembayaran, bakalan sering membeli kripto. Mereka beli kripto untuk apa? Untuk pembayaran. Mereka main game, bayarnya pakai kripto, atau investasi atau trading. Mereka membutuhkan uang kripto. Ada juga yang mau jual kriptonya. Kita beli kriptonya. Indodax adalah salah satu bisnis kripto exchange terbesar di Indonesia dan pertama kali yang pernah ada yang aku lihat. Aku pikir Indodax itu adalah dompet ya, dompet untuk kripto. Rupanya bukan. Dompet kripto itu beda lagi ternyata. Dompet kripto bisa kita buat menggunakan library atau pustaka pihak yang menyediakan kripto. Ada aplikasi Bitcoin Wallet, itu bisa dipakai untuk bikin wallet kripto Bitcoin. Sementara Indodax adalah exchange-nya. Nah, exchange saat ini tuh sulit banget dicari dan kalau kita ketemu kita harus KYC dulu. Banyak orang memilih jalur lain untuk mencairkan koin mereka. Selain itu, kalau kita pakai platform itu biayanya mahal. 10.000 untuk P-nya per transaksi. Itu sebabnya bisnis kripto eceran jadi menjamur nih. Banyak orang yang jualan kripto ecer, tapi anehnya mereka ini masih jualan secara ecer, secara manual. Jadi mereka nggak bisa memaksimalkan hasilnya. Misalnya butuh waktu 2-5 menit untuk memproses satu transaksi, harus ngobrol dulu sama orangnya, harus basa-basi dulu. Nah, dengan program bot ini kita bisa mengotomatisasikan proses itu. Kita bisa membuat sebuah program bot terus di online kan. Terus kita cari buyer pembeli sebanyak mungkin. Kita online kan seperti contoh warung swap bot ya. Kalian pernah lihat kan warung swap bot? Nah, warung swap bot itu mengotomatisasi transaksi hingga lebih banyak orang bisa membeli. Bayangkan jika satu hari ada 100 order, orang bisa deposit saldo lalu beli koin, koinnya otomatis ditransfer
atau mereka jual koin, terus mereka otomatis dapat uang dan bisa ditukar dengan e-wallet atau ditukar juga dengan saldo bank gitu kan. Nah, proses ini bisa mempercepat dan meningkatkan penjualan kita. Aku udah alamin. Dulu bisnis aku kan pakai pembayaran manual, dimana orang itu harus chat ke aku dulu sebelum top up. Tapi penjualannya menurun, bahkan malam hari dihubungi oleh orang, ini top upnya lama banget. Nah, setelah berpindah ke metode pembayaran otomatis, ada peningkatan penjualan. Bot ini didesain untuk meningkatkan penjualan kita untuk mengadopsi banyak produk. Nah, bot ini sudah aku ciptakan sekitar 1 tahun yang lalu ya. Sebenarnya ini bukan project 1 tahun yang lalu, ini adalah project lama sebenarnya yang aku upgrade, yang aku maintain secara terus menerus agar bisa mempunyai fitur yang kaya. Dan selama ini tingkat kesulitan yang aku alami hanya pada metode pembayaran. Tapi kini metode pembayarannya sudah ada metode Kris ya, walaupun belum koit masih bisa dipakai, tapi ini bakalan diupdate terus. Kalau Krisnya update bakalan diupdate terus. Jadi ini apa? Ini adalah bot Telegram untuk memfasilitasi kalian menjual produk-produk digital mulai dari top up game, token listrik, pulsa, kripto, bahkan produk digital berbasis pesan multimedia, contohnya akun CapCut atau gambar multimedia dan berbagai produk lainnya. Ini aku mau jelasin ya mengenai kripto yang udah aku tambahin fiturnya. Sementara ada 3 kripto yang aku tambahin kemarin, yaitu ada Solana yang pertama kali, kemudian aku tambahin juga Ton untuk yang kedua, dan yang ketiga adalah Tron. Nanti akan tambah lagi USDT untuk jaringan TRC20 dari Tron. Kita bakalan terus nambahin untuk koin ini. Jadi bagi kalian yang berminat pengen bikin bot Telegram seperti warung swap, kedai kripto, bisalah ya hubungi aku sekarang, atau kalian bisa langsung beli aja produknya di toko yang udah aku kasih. Semuanya udah otomatis kok, akan ada tutorialnya. Di video ini juga ada video tutorial cara membeli produk yang ditawarkan oleh Netku. Jadi kalian bisa install, kalian kaitkan sendiri dengan bot Telegram kalian. Nanti botnya bisa disetting loh, untuk perintahnya bisa di custom. Jadi kalian desain toko kalian. Mari kita masuk ke fitur kripto yang bakalan aku tunjukkan kepada kalian ya. Ini dia fiturnya. Silahkan disimak fitur kripto ini dan bagaimana cara membeli kripto ini. Ini sudah ada beberapa dompet yang tersimpan. Ini ada my wallet. Nah, ini semuanya dompet testnet. Sini saya cek dulu saldonya. Itu saya sudah tambahkan saldo virtual sebesar 16 juta rupiah. Lalu setelah ditambahkan saldo virtual, kita bisa coba untuk membeli kripto. Sebelum beli kripto, saya cek dulu di sini, ambil dulu walletnya yang mana yang mau dikirimkan kripto. Ini adalah wallet Persi Testnet. Oke, salin. Setelah wallet Persi Testnet disalin, kita klik beli kripto, lalu pilih ton, lalu masukin alamatnya. Nih. Oh bukan ya, masukin jumlahnya 10.000. Setelah masukin 10.000, kita tempel alamatnya, lalu kita konfirmasi iya. Nah di sini bisa gagal, bisa juga enggak. Nah ini berhasil. Kalau gagal dia bakalan ngebug, itu karena jaringannya padat. Jadi kita tunggu aja sampai ada konfirmasi berupa hash racing. Oke. Nah di sini udah berhasil untuk membeli ton koin ya. Setelah ton berhasil, kita bakalan coba kembali untuk wallet lain. Di sini saldo kita udah berkurang ya. Tadi saldo kita sekitar berapa di sini? 16.502. Kita cek dulu balance-nya berkurang 16.492. Oke, berkurang ya. Sekarang kita beli lagi kripto. Sekarang saya mau beli TRX. Ini dompetnya. Dompet TRX. Ini dompet TRX nya lebih pendek. Oke, setelah disalin kita masuk ke sini, pilih TRX, lalu kita masukkan nominal pembelian 10.000 misalnya. Setelah 10.000 kita masukkan dompetnya, kita konfirmasi. Nah ini untuk pembelian dari TRX ya, TRX dari Tron.
Selanjutnya kita beli kedua, kita cek dulu saldonya berkurang apa enggak. Nah ini berkurang juga saldonya, kita beli lagi. Sebelum kita beli, kita salin dulu alamat testnetnya. Saya pilih Solana gitu ya, Solana. Oke, pilih Solana. Sekarang saya beli Sol, beli 10.000. Oke, setelah kita beli 10.000, kita masukin dompetnya. Oke, ini dompet Sol udah dimasukin, estimasi dapat 0,025. Oke, memproses koin Sol. Nah ini dia. Jadi antara Sol dengan Tron itu lebih cepat daripada Ton. Kita lihat tok balance kita, tok balance wallet. Nah ini wallet kita, Tonnya ada berapa lagi? Tonnya masih 7, Solnya ada berapa? Solnya masih 4. TRX-nya ada berapa? Nah ini udah bisa dipakai untuk testnet dulu. Nah jika kalian tertarik untuk membeli program ini, silakan linknya ada di bawah, sudah saya sertakan di deskripsi. Kalau kalian tertarik ya pengen beli program ini, bisa jualan apapun ya. Untuk pembeliannya sewa hanya Rp51.000 untuk pembelian awal, dan selanjutnya kalian hanya perlu bayar Rp850 per hari aja. Kalian deposit saldo 10.000, bisa jalanin bot ini selama 12 hari.